Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai laboratorium 3 mengenai ukuran pemusatan dan ukuran dispersi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan yaitu merupakan teknik pengukuran terhadap sekelompok data dengan maksud untuk mengetahui pemusatannya. Untuk mengetahui gambaran dari sekelompok data, dapat dicari sebuah bilangan yang dapat mewakilkan kelompok dari sebuah data tersebut. Ukuran pemusatan ini juga dapat digunakan sebagai cara untuk merangkum data yang mendefinisikan sebuah kelompok variabel dengan cara mencari sebuah angka indeks. Perkenalkan, nama saya Rio Syamsul Hidayat dengan NIM 23010121140272. Saya akan membacakan tentang rata-rata hitung atau MEAN. MEAN dapat diartikan sebagai rata-rata. MEAN dilambangkan dengan X yang diberi garis di atasnya atau X bar. Pada MEAN suatu populasi disimbolkan dengan X. Sedangkan untuk sampel dilambangkan dengan logo mikro. Tersebut dari Kuswanto tahun 2012. Ketika memiliki variabel yaitu X1, X2, X3 sampai Xn sehingga hasil penelitian sebanyak N kali, maka MEAN populasi. Saya akan membacakan contoh soal rata-rata atau rata-rata hitung atau MEAN. Hitunglah MEAN dari data kelompok berikut ini. Berikut merupakan tabel tinggi badan siswa kelas 6 SDN Suka Bersama. Dari tabel tersebut ada data tinggi badan dan sentimeter. Yang pertama 156 sampai 160, 161 sampai 165, 166 sampai 170, 171 sampai 175. Dan titik tengah, frekuensi dan X1 F1-nya. Langsung kita masuk rumus saja. FIXI-nya sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 30. Lalu FIXI yang keduanya ada 790 ditambah 1630 ditambah 40 ditambah 1730 sama dengan 4990. Maka X barnya sama dengan akar FIXI per FI sama dengan 4990 dibagi 30 sama dengan 166,33. Maka MEAN dari data kelompok di atas adalah 166,33 cm. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu ukuran dispersi. Ukuran dispersi merupakan suatu ukuran yang menjelaskan seberapa jauh data yang satu dengan yang lainnya. Berikut terdapat beberapa syarat ukuran dispersi yang dapat dikatakan ukuran itu baik. Beberapa di antaranya yaitu dapat dihitung berdasarkan seluruh data dalam distribusi tersebut. Nilainya tinggi apabila distribusi data lebih heterogen. Dapat dengan mudah dalam perhitungan dan penafsiran. Berikut merupakan beberapa materi mengenai ukuran dispersi. Kenalkan, nama saya Naura Firzana Zafira dengan NIM 23010121140 Rentang atau range. Range adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Rentang merupakan suatu analisis dispersi yang paling sederhana. Hanya mengetahui kisaran angka pada data. Rentang merupakan ukuran penyimpangan yang paling sederhana. Berikut adalah contoh soal dari rentang. Distribusi frekuensi A adalah 11, 12, 12, 14, 14, 15. Maka range-nya adalah 15 dikurangi 11 sama dengan 5. Distribusi frekuensi B adalah 2, 6, 11, 14, 21, 24. Maka range-nya adalah 24 kurangi 2 sama dengan 23. Jika diperhatikan dua distribusi di atas antara distribusi data A dan data B jelas berbeda. Distribusi data B mempunyai rentang yang lebih kecil dibanding distribusi A. Berdasarkan perbedaan besarnya, harga rentang dua distribusi tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar rentang akan memberikan
gambaran bahwa distribusi frekuensi mempunyai sebaran yang lebih luas dari nilai tengahnya, terutama nilai rata-rata hitung atau NIM. Perkenalkan, nama saya Kautsar Fauzan dengan NIM 2301 0121 140 293. Baik, rata-rata simpangan atau deviasinya adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk dalam ukuran penyebaran data, seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Selanjutnya yaitu contoh soal. Lalu di jumlah rata-rata simpangan dari data 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah X sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 7 tambah 8 tambah 9 per 5. X sama dengan 35 per 5 sama dengan 7. SR-nya sama dengan 5 dikurang 7 ditambah 6 kurang 7 tambah 7 dikurang 7 tambah 8 dikurang 7 tambah 9 dikurang 7. SR sama dengan 2 ditambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 2 sama dengan 6 per 5 sama dengan 1,2. Hasilnya adalah 1,2. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fajrudin dengan NIM 2301012140 Simpangan baku standar deviasi merupakan ukuran penyebaran yang paling banyak digunakan. Semua gugus data dipertimbangkan sehingga lebih stabil dibandingkan dengan ukuran lainnya. Namun apabila dalam gugus data tersebut terdapat nilai ekstrim, standar deviasi menjadi tidak sensitif lagi. Sama halnya seperti mean, standar deviasi memiliki beberapa karakteristik khusus lainnya. SD tidak berubah apabila setiap unsur pada gugus datanya ditambahkan atau dikurangkan dengan nilai konstan tertentu. Berubah apabila setiap unsur pada gugus datanya dikali atau dibagi dengan nilai konstan tertentu. Bila dikalikan dengan nilai konstan, standar deviasi yang dihasilkan akan setara dengan hasil kali dari nilai standarisasi aktual dengan konstan. Contoh soalnya, yang pertama, di desa Rakitan diadakan kegiatan pengukuran tinggi badan beberapa penduduk setempat yang akan dijadikan sebagai sampel. Didapatkan data sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Hitunglah simpangan baku pada data sampel pengukuran tinggi badan atas. Kita membuat tabel mengurutkan lalu dijumlahkan sehingga dapat kita ketahui dari penghitungan data di atas keseluruhan jumlah data adalah N10 dan N-1 yaitu 9. Soal kedua, dalam suatu kelas mempunyai jumlah 40 siswa, kemudian kelas tersebut akan dijadikan sebagai sampel untuk diukur tinggi badannya sebanyak 9 orang siswa dan didapatkan data sebagai berikut: 165, 170, 169, 168, 156, 170, 175, 162, 169. Hitunglah simpangan baku data kelompok dari sampel data di atas, yaitu X sama dengan 100
166 S sama dengan 5,63 diketahui sehingga nilai simpangan bakunya yaitu 5,63. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Muhammad dengan NIM 230101121140. Hari ini saya akan membacakan statistika tentang varian. Pengertian varian adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Variasi nol mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Varian selalu bernilai nol negatif. Bahkan yang rendah mengindikasikan bahwa tidak data condong sangat dekat dengan nilai rata atau nilai ekspektasi antara satu sama lainnya. Sementara varian yang tinggi mengindikasikan bahwa titik data sangat terdekat di sekitar rata dan dari satu sama lainnya. Pengukuran yang sama yaitu akar kuadrat dari varian, disebut juga simpangan baku. Simpangan baku memiliki dimensi dan data yang sama. Karena itu bisa dibandingkan dengan deviasi dari rata. Variasi adalah salah satu pendeskripsi dari probabilitas. Pada khususnya, variasi adalah salah satu momen dari sebuah distribusi. Variasi menjadi bagian dari pendekatan sistematis sebagai pembeda antara distribusi probabilitas. Walau pendekatan lain telah dikembangkan, yang berbasis momen lebih menguntungkan dalam pengukuran secara matematis dan penghitungan. Varian adalah salah satu parameter yang menjelaskan antara distribusi probabilitas sebenarnya dari suatu populasi bilangan yang diobservasi atau distribusi probabilitas. Teoretis dari sebuah populasi yang tidak secara penuh diobservasi di mana sebuah bilangan sampel diambil. Pada kasus terakhir, sebuah sampel data dari distribusi dapat digunakan untuk membuat sebuah estimasi varian dari distribusi yang mendasarinya. Pada kasus sederhana, estimasi ini bisa menjadi varian sampel. Contoh soal varian. Varian data tunggal. Di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki nilai ujian matematika 65, 55, 70, 85, 90, 75, 80, dan 75. X sama dengan sigma X. Y sama dengan 65 tambah 60 ditambah 70 tambah 85 tambah 90 tambah 75 80 tambah 75 dibagi 8 sama dengan 600 dibagi 8. Jadinya 75. Perkenalkan, saya Naufal Adib Akbar dengan nomor NIM 230 101 211 40 274. Selanjutnya merupakan materi koefisien varians. Koefisien varians termasuk dalam ukuran dispersi relatif. Koefisien varians dapat digunakan guna menentukan varians minimum dari distribusi data. Ini juga dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih distribusi frekuensi. Koefisien varians dapat ditentukan dengan beberapa cara, dan semua cara ini dapat digunakan. Berikut merupakan contoh soal mengenai koefisien varians. Sebuah pabrik lampu memproduksi dua macam lampu, yaitu merek A dan B. Bola lampu merek A mempunyai umur teknis rata-rata XA sama dengan 1495 jam dan standar defisiasinya SA sama dengan 280 jam. Sedangkan merek B, XB-nya sama dengan 1875 dengan standar defisiasinya SB sama dengan 310 jam. Dari soal berikut dapat diselesaikan menggunakan cara di bawah ini. KVA sama dengan SA per XA dikalikan dengan 100% sama dengan 280 per 1495 dikali 100%.
sama dengan 18,7%. Yang selanjutnya, KVA sama dengan SB per XB dikalikan 100% sama dengan 310 per 1875 dikalikan dengan 100% sama dengan 16,5%. Nama saya Sekar Ayu dengan NIM 2301112114025. Angka baku Z. Angka baku adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih data dengan rata-ratanya. Perbandingan simpangan baku data tersebut, angka baku disebut juga Z-score. Oleh karena itu, angka baku dilambangkan dengan huruf Z. Kegunaan angka baku ini adalah untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dibanding dengan kebiasaannya. Semakin besar angka bakunya, semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai lain yang memiliki angka baku yang lebih kecil. Contoh angka baku yaitu A mendapat nilai 86 pada ujian akhir matematika, yang mana rata-rata dan simpangan baku kelompok masing-masing 78 dan 10. Pada ujian akhir semester, di mana rata-rata kelompok 84 dan simpangan baku kelompok 18A mendapat nilai 92. Dalam mata ujian manakah A mencapai kedudukan yang lebih baik? Jawabannya itu Z matematikanya sama dengan 0,8 dan Z statistikanya sama dengan 0,44. Harga Z ini menunjukkan bahwa A mendapatkan 0,8 di atas rata-rata nilai matematika dan 0,44 di atas rata-rata nilai statistika, berarti kedudukan A lebih tinggi dalam matematika. Kesimpulannya itu, setelah mempelajari materi di atas, dapat disimpulkan bahwa mengetahui gambaran dari kelompok data dapat dicari sebuah bilangan yang dapat mewakili kelompok dari sebuah data dapat menggunakan penyelesaian dengan metode ukuran pemusatan yang salah. Salah satunya adalah rata-rata. Rata-rata atau mean sering disebut juga rata, di mana hasil dari membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Mean adalah nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data dan menjadi nilai yang dapat jadi perwakilan dari keterpusatan. Varian adalah salah satu pendeskripsi dari sebuah distribusi probabilitas. Pada khususnya, varian adalah salah satu momen dari semua distribusi. Varian menjadi bagian dari pendekatan sistematis sebagai pembeda antara distribusi probabilitas. Angka baku adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih data dengan rata-ratanya. Perbandingan simpangan baku data tersebut. Kegunaan angka baku, fungsi angka baku adalah untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dibanding dengan kebiasaannya. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.